berarti program-program Bupati program-program gagal semua. Saya sekarang mau bahas tentang sudut pandang gitu. Pak Bupati punya target, sebutlah 2.000 santri menerima beasiswa. Terus 500 misalnya itu. Apakah kemudian sampean mengklaim ketika yang ditargetkan 2.000 dan tercapai 1.000, apakah kemudian dianggap itu tidak? Ya tidak begitu. Apa yang ingin dikritik begitu? Banyak hal dari apa yang harus kita sampaikan kepada pemangku kebijakan Kabupaten Pamekasan ini, bahwa kalau saya melihatnya ini kalau semisal ada kritik seperti ada demonstrasi mengkritik kebijakan, saya melihatnya kok selalu dibalas nyinyir begitu. Dibalas nyinyir dimaksud bagaimana? Contohnya begini, ada agenda demo soal PKL, muncul kemudian video Bupati kipas-kipas sate. Ada agenda demo tembakau, Bupati panen tembakau di sawah. Ini kan menurut kita ini sebuah nyinyiran, bukan menjawab dari persoalan-persoalan itu. Toh sampai hari ini persoalan-persoalan seperti PKL tembakau itu gak selesai-selesai. Sederhananya perda tembakau yang waktu itu kita juga sampai melakukan aksi demonstrasi dari 2019 sampai tahun 2021 ini belum selesai. Jadi itu yang pertama ingin dikritik tentang nyinyiran ya? Ya, jadi sikap saya anggap itu bukan sikap yang bijaksana, karena seharusnya persoalan itu dijawab dengan menyelesaikan persoalan, bukan dengan sikap begitu pada para kawan-kawan yang kita ini. Tapi kalau Ibas menilai apakah itu juga bagian dari nyinyiran dari Bupati? Pada prinsipnya setiap orang punya kebebasan untuk berpendapat. Secara individu mungkin Bupati ini adalah sosok pemimpin yang bisa dikatakan karismatik. Karena di akhir tidak ada orang-orang yang suka, ada yang juga mungkin tidak suka, begitu kira-kira. Tetapi normalnya ketika bicara soal kebijakan, tentu mestinya Bupati ini bukan lagi bicara soal dia secara individu ya, dia misalnya saya dulu tukang demo, bukan begitu. Ini kan bukan lagi bicara soal dia tukang demo atau siapa. Oke lah, pengalaman Bupati ini sebagai tukang demo misalnya. Tetapi posisi hari ini secara individu dia sebagai bupati ya? Dia sebagai bupati, sebagai pemimpin yang kemudian dikenal banyak orang dan harus mengayomi banyak orang, begitu kira-kira. Artinya kalau kemarin viral kan demo tidak ditemui karena tidak penting. Jadi itu seharusnya tidak keluar gitu ya? Statement itu bagi saya secara hak individu wajar-wajar saja Bupati bilang kayak gitu, gak jadi soal gitu kan. Tetapi secara kebijakan dia sebagai bupati mestinya tidak menjawab dengan posisi demo tidak penting. Tidak mungkin jadi bupati kalau tidak ada demokrasi begitu. Nah, demo ini kan juga bagian dari peranan demokrasi begitu kira-kira. Jadi bagi saya itu kurang tepat lah. Apalagi sejauh ini bupati ini juga belum bisa memberikan kebijakan yang sederhananya tidak bisa memberikan kepuasan terhadap bawahannya. Misal nih saya kasih contoh. Nah, saya singgung di soal TPP misalnya. Nah, TPP ini mestinya ada hak prerogatif yang kemudian para pegawai juga punya hak gitu untuk tidak dipotong, karena di situ juga diatur dalam Kemendagrinya. Sementara pemotongan TPP ini kan saya pengen tahu klausulnya seperti apa begitu kira-kira. Sebab akibatnya dipotong itu karena apa begitu kira-kira. Nah, disitulah sebenarnya Bupati harus menjawab itu, bukan malah seperti yang dikatakan Kadus Salam barusan, ya jangan nyinyir. Tetapi sebagai peranan individu gak jadi soal mereka gitu kan. Sebagai seorang bupati. Nah, lagi-lagi dia sebagai pemimpin yang mestinya tidak memberikan sifat demonstran itu kan bertanya. Sifatnya bupati menjawab kemudian
melaksanakan apa yang menjadi pertanyaan begitu kira-kira. Jadi apa yang dirasakan nggak ketika kemudian Bupati dianggap nyinyir tadi bagi para aktivis begitu? Ya kita menyayangkan gitu. Karena seharusnya namanya pemangku kebijakan, apalagi misalnya menyinggung terhadap janji-janji politik misalnya, terus kemudian sikap begitu. Ini persoalan mantan aktivis menyampaikan bahwa kalau demo itu tidak penting, ya saya tidak keluar. Ini pernyataan seorang mantan aktivis begitu. Jadi sempat ada edaran kalau dilarang menerima tamu audiensi atau demo di jam kerja begitu. Satu pintu ke Bupati begitu. Nah, Artinya organisasi perangkat daerah tidak boleh menerima. tidak boleh menerima audiensi. Memang faktanya begitu sampai hari ini kan? Memang ada edaran itu, memang ada edaran itu sehingga dari beberapa OPD yang ada itu menolak untuk diklarifikasi lewat audiensi itu. Karena ada edaran itu ya? Ya, karena ada edaran itu sehingga kalau kita bersurat ke OPD, jawaban balasan surat dari OPD itu satu pintu Bupati sesuai edaran Bupati. Nah, yang disayangkan itu pada saat kita mengklarifikasi itu ke Bupati, justru malah sempat viral demo tidak penting itu. Nah, itu yang kita sayangkan sebenarnya. Dan membuat para aktivis sakit hati. Iya, kalau saya secara pribadi bukan sakit hati begitu, cuman menyayangkan saja gitu seorang pejabat pemangku kebijakan nomor 1 di kabupaten sikapnya begitu. Nah, itu yang kita sayangkan, bukan sakit hati. Tetapi kalau melihat kebijakan-kebijakan yang lain, apa yang tidak yang menurut para aktivis kurang baik di kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan? Ya, yang pertama kalau pencitraan, misal saya kira jabatan politik itu sangat perlu pencitraan. Cuman kalau dari kesemuanya janji politik itu hanya sekedar seremonial, launching, habis itu hilang. Launching lagi, habis itu hilang tanpa pengawasan, tanpa pembinaan lebih lanjut begitu. Nah, itu yang saya sayangkan. Misalnya salah satu yang di launching dan kemudian hilang apa itu? Salah satu ini dari awal-awal setelah dilantik 10.000 wirausaha baru, terus batik go internasional. Ya, setelah itu para pembatik itu ngeluh gitu. Batik Pamekasan tidak laku-laku. Nah, ini yang saya sebut bahwa korupsi itu tidak hanya mengambil uang negara untuk memperkaya diri, menggunakan uang negara yang asas manfaatnya tidak berkelanjutan, itu juga bisa saya sebut sebagai korupsi gitu. Tapi kalau misalkan wirausaha baru 10.000 wirausaha baru itu kan masih proses kan? Nah, masih proses itu. Sekarang sudah tanggal 24 September ini sudah genap 3 tahun kepemimpinan. Nah, kalau baru mulai sekarang, kapan nih terjawabnya persoalan-persoalan ekonomi masyarakatnya? Misalnya Pak Bupati menjawab, ini pandemi gitu kan. 2 tahun ini pandemi, jadi mengurangi target yang semula dianggarkan 2.000 per tahun jadi berkurang gitu. Nah, kalau menurut saya alasan pandemi itu justru menjadi alasan lebih kuat untuk memperkuat perekonomian, karena di samping ditopang dari dana-dana pusat APBN itu untuk perkuatan ekonomi gitu. Nah, yang digembar-gemborkan oleh Bupati penguatan ekonomi rakyat begitu. Nah, ini kan menjadi kosong akhirnya gitu. Jadi wirausaha baru 10.000 wirausaha baru itu launching, habis itu hilang. Tidak ada tindak lanjut pembinaan, perkembangannya sampai di mana. Kalau tidak berkembang kan berarti program-program Bupati, program-program gagal semua dan sifatnya seremonial. Sorry Kak ya. Jadi apakah memang sampean nih mengantongi data betul bahwa pembinaan itu tidak ada? Karena saya melihat di kecamatan-kecamatan sampai hari ini informasinya itu ada pelatihan sampai hari ini begitu. Ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu memang ada. Tapi
sampai hari ini perkembangan itu, kalau saya melihat dari masyarakat yang terlibat langsung dalam itu, tidak ada pembinaan begitu. Ya habis pelatihan selesai begitu. Pembinaannya di mana? Intervensinya pemerintah terhadap program-program itu sampai pada target begitu. Keberhasilan 10.000 wirausaha baru itu belum ada sampai sekarang. Sampai pada genap 3 tahun kepemimpinan berbaur ini. Kalau misalnya 2 tahun ngebut, apa tidak mungkin? 3 tahun, selama 5 tahun, iya benar, memang paling lama. Seharusnya target apa yang disampaikan dalam janji-janji politik itu memang maksimal 5 tahun. Cuman kalau 3 tahun ini nggak ngapa-ngapain, sampai genap 3 tahun kepemimpinannya ini belum terjadi apa-apa, 2 tahun memungkinkan apa tidak itu ngebut gitu. Kenapa tidak ngebut dari awal saja? Kan harusnya tahun pertama targetnya ini, tahun kedua targetnya ini, tahun ketiga targetnya ini. Nah sekarang sampai pada genap 3 tahun kepemimpinan belum ada target yang selesai begitu. Ini menjadi tidak mungkin 2 tahun ke depan ini sampai pada akhir jabatannya selesai semua 17 janji politiknya itu. Ini kemudian misalnya targetnya 10.000, kemudian yang tercapai baru 3.000, apa itu dianggap tidak ngapa-ngapain gitu? Iya, bisa jadi. Itu artinya itu mungkin yang harus saya sebut itu benar-benar janji politik sudah. Gitu. Janji politik agar kekuasaannya itu tercapai begitu. Jadi Bapak Bupati itu berjanji sesuatu hal yang tidak mungkin gitu untuk iming-iming politik kepada rakyat saja begitu. Nah itu yang saya sebut sebagai program Bupati seremonial saja. Dan aktivis perannya di situ sebagai? Ya kita sebenarnya juga kita sendiri yang kebingungan begitu. Kita kritik dianggap kebencian, kita kritik dianggap tidak penting, kita menyampaikan aspirasinya rakyat dianggap tidak penting, mau gimana? Nah kita ini yang bingung sendiri akhirnya begitu. Kita sendiri yang bingung mau ngapain ini akhirnya begitu. Oke, kalau Ibas misalnya apa pernah menyampaikan kritik dan itu tidak tercapai begitu? Bagi saya selama saya aktif di dunia gerakan sejauh ini tentu mungkin sama pendapatnya dengan Kak Dusalam, cuman sejauh pengamatan saya mulai tahun 2019 saya mengkawal urusan tata niaga tembakau sampai detik ini tidak ada kejelasan. Bahkan kemarin saja kita audensi di dewan itu, mereka dewan-dewan kebingungan dengan adanya temuan pelanggaran tata niaga tembakau nomor 4 tahun 2015 di pasal 16-17 itu. Jadi salah satu contoh misalnya ada salah satu gudang yang kemudian melanggar hasil daripada regulasi itu, justru malah pemerintah itu diam begitu. Tidak hadir. Tidak hadir. Tugasnya siapa ya? Maka kita ya sebenarnya tugas kita bersama, kita sebagai kontrol dalam arti mengingatkan bahwa itu betul-betul keliru dan harus dirubah polanya bupati ini gitu kan kira-kira. Tetapi saya lihat sejauh ini mereka enggan untuk merubah mindset itu. Adanya ya selalu ada hal-hal baru yang dilakukan oleh bupati yang sifatnya lebih kepada kalau saya tidak mengartikan nyinyir, tetapi inilah saya gitulah dengan cara saya begitu kira-kira. Sebenarnya ya bukan tidak baik sih kalau misal kemudian kebijakan daripada pemerintah itu dilakukan secara betul. Faktanya kan daripada janji politik bupati ini tidak produktif. Tapi kalau melihat soal tembakau itu kan sebenarnya itu antara DPRD dengan dinas terkait atau dinas perindustrian dengan DPRD begitu. Jadi dalam hal ini kenapa kemudian mengerucut kepada bupati? Karena bupati sering mengatakan ini tugas OPD begitu. Secara teknis misalnya. Memang secara leading sektornya ada dinas yang kemudian di bidangnya begitu, di bidangnya. Jadi tentu istilah legislatif eksekutif ini juga ada kesatuan kebijakan yang harus dilakukan bersama, tidak kemudian ini dinas ini
kesannya Bupati ini kan, kenapa kalau saya katakan Bupati ini menganggap demo tidak penting, karena seolah-olah Bupati ini memberikan tugas kepada dinas yang kemudian Bupati tidak mau tahu menahu begitu. Ini tugasnya ini, kenapa harus ke saya, kan kira-kira begitu. Nah, tetapi sebagai pemangku kebijakan, Bupati punya hak prerogatif untuk kemudian bisa menegur dinas-dinas tersebut. Kalau misalnya sudah ada pelanggaran yang kayak sekarang, kayak urusan tata niaga tembakau, mestinya Bupati ini mengambil langkah sikap tegas, karena kalau disesuaikan nih, saya masih ingat pada saat Bupati menyampaikan visi misinya, tidak ada lagi tembakau murah milik masyarakat, kan gitu kan. Artinya Bupati maunya tembakau punya masyarakat Pamekasan ini pada khususnya mahal gitu. Tetapi pada faktanya kan nihil. Nah, itulah kebijakan Bupati yang sangat minim bagi saya untuk dijadikan teladan gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya tidak butuh omongan, yang terus-menerus, tetapi butuh pembuktian bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang sudah dilakukan Bupati ini adalah salah satu kinerja yang kemudian upaya Bupati untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kinerja saya selama ini hasilnya, kira-kira begitu. Tapi apakah kamu percaya bahwa ketika Bupati mengatakan tembakau mahal akan mahal? Apakah kamu sendiri percaya waktu itu gitu? Karena itu adalah bagian dari seni politiknya Bupati, maka percaya atau tidak ya kita harus percaya. Karena kita memberikan kepercayaan kepada Mas Tamam, sifatnya sebelum jadi Bupati kan Mas Tamam Rabadrut begitu. Kita percaya kepada Rabadrut ini untuk kemudian bisa menyelesaikan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Sehingga itu full kepada Bupati ya untuk dipilih begitu kira-kira. Tetapi lama kemudian kok kayaknya Bupati ini hanya sebatas omong kosong saja begitu kira-kira, tidak pada koridor yang diucapkan begitu kira-kira. Banyak hal temuan-temuan sampai terjadinya teguran dari Kemendagri kemarin itu kan, itu salah satu bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan ini adalah sudah masuk ke wilayah kartu merah. Saya katakan begitu karena apa? Dari saking banyaknya kebijakan yang hanya sebatas omong kosong saja, kalau seandainya Bupati ini berpikir positif terhadap demonstran, paling tidak kan apa yang menjadi penyampaian dari teman-teman itu ya paling tidak akan dicatat, diurai begitu. Sehingga nanti ketika rapat dengan para dinas disampaikan bahwa PR dinas ini begitu, PR dinas A ini, PR dinas C begini begitu. Ini hasil dari demonstrasi. Mestinya kan begitu, bukan kemudian demo itu tidak penting kan. Repot juga dia mantan aktivis kemudian bilang demo nggak penting gitu. Tapi di situ ada kelanjutannya bahwa demo tidak penting, kalau penting saya keluar, tapi saya lebih suka diskusi katanya. Ketika ada demo Pak Bupati jarang keluar katanya. Nggak penting. Kalau demo penting saya keluar. Demo penting keluar. Ya. Bagaimana bisa dilihat ini penting? Kualitas. Kualitas. Saya ini demonstran. Saya ini aktor demonstran. Dan saya baca buku. Saya tamat buku. Jadi tahu mana demo yang berkualitas atau Ya. tidak gitu. Saya ini ketua organisasi Jawa Timur menangani Bali dan NTB. Senyumnya saja sudah tahu. Bukan sombong loh saya. Saya sekarang masih sekretaris di organisasi besar. Saya paham. 20 tahun lebih saya jadi aktivis. 23 tahun. Paham. Tetapi mereka kan juga perlu ditemui Pak Bupati. Kalau Ya. ada pertanyaan begitu misalnya. Ya. Kalau demonya teknis banget, misalnya tanya tentang apa, ya sudah Kadis saja yang jawab. Iya. Saya memilih, ayo ketemu deh, kapan diskusi dengan saya. Modelnya seperti itu saja Pak Ya, Bupati ya. mau ketemu, oke ketemu kapan deh, diskusi apa, gagasan apa, konsep apa, wajah Pamekasan ini harus seperti apa, diskusi dengan saya. Tetapi Bawa datanya. Tetapi bukan berarti demo tidak boleh Pak Bupati. Boleh saja, tapi jangan anarkis. Apakah tidak pernah mencoba Kak ya, berupaya untuk berdiskusi dengan Bupati misalnya, tidak harus demo misalnya? Pernah Mas Oki, pernah waktu itu pada saat boomingnya urusan tata niaga tembakau di tahun 2019 ya Kadus ya. Di tahun 2019 kita diundang oleh Bupati itu, tetapi disitulah muncul hal baru.
sampai ada istilah sumpah itu kan, Bupati sampai sumpah bahwa begini. Kita itu kan sebenarnya tidak butuh sumpahnya Bupati, tetapi kinerja Bupati yang secara utuh memang betul-betul pro terhadap masyarakat begitu kira-kira. Tapi begini Kak, apakah bupati itu tidak ada baiknya begitu di mata sampean lah begitu? Kalau saya baik sih ya. Jadi visi misi janji-janji politik itu baik. Kalau harus menggunakan kata progresif begitu, revolusioner memang iya. Cuman yang kita mau lihat itu apa yang bisa dilakukan dengan janji-janji politik itu. Sekarang gini, persoalan kritik kemudian oleh mantan aktivis ditanggapi begitu, ini kan sedikit tidak etis kalau menurut saya. Jadi baiknya itu andai saja Bupati menjawab dengan kinerja seperti yang disampaikan oleh kawan soal tata niaga tembakau. Sempat kita memang diundang ke sana, cuman bukan kita tidak memberikan solusi, kita sudah berikan itu, termasuk hapus sistem rekanan dari gudang-gudang itu. Jadi gudang-gudang itu menerapkan sistem rekanan binaan istilahnya. Jadi sistem binaan itu yang kemudian menjadi alasan gudang itu mempermainkan harga. Jadi saya sampaikan adanya sistem binaan dari gudang itu membuat petani murni itu tidak bisa menjual langsung ke gudang. Karena yang diambil oleh gudang hanya Karena mitranya ya. Yang prioritas yang akan diambil oleh gudang itu binaannya itu. Kalau target pemerintah itu kan menjadikan semua petani jadi mitranya Kak. Tidak mungkin kalau semua petani menjadi mitra, rasanya tidak mungkin. Gudang saya rasa pemilik gudang itu tidak mungkin begitu, karena begini, kalau saya melihatnya kita ini punya orang, punya ikon pemimpin yang katanya revolusioner, progresif revolusioner, pokoknya luar biasa penyampaiannya, cuman masih mampu diintervensi oleh pemodal. Andai saja kalau saya mau bertanya kepada Bapak Bupati, apa yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan BAD? Andai saja memang serius mau meningkatkan BAD, menurut saya ini tata niaga tembakau harus selesai. Harus selesai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Perbub, oleh Bupati, di mana kisi-kisinya di dalam itu pro tetap kepada petani. Dan sampai hari ini dari 2019 kalau memang serius persoalan tata niaga tembakau harusnya sudah selesai. 2 tahun pertama dari 2019 sampai 2021 ini kan harusnya sudah selesai persoalan itu. Lagi-lagi sempat muncul di pemberitaan itu bahwa DAU Kabupaten Pamekasan itu menurun drastis begitu, sampai pada 700 sekian miliar begitu. Ini kan itu artinya, kalau saya berpikir, itu artinya pemerintah pusat itu mengucurkan dana pusat lewat APBN itu tidak produktif sudah, sehingga dikurangi. Toh memang benar ini acara seremonial itu yang dilakukan oleh Bupati. Jadi acara seremonial itu pun tidak dimanfaatkan untuk menyampaikan potensi Pamekasan itu seperti apa. Yang terjadi adalah suka masuk TV kalau menurut saya nih Bupati ini. Sukanya masuk TV. Jadi bayar TV One 200 juta dari anggaran APBD, habis itu cuman mau menyampaikan cerita soal mahasiswa jualan kerupuk. Dan saya berpikir saya harus mandiri. Waduh. Dari cara berpikir itulah banyak hal yang saya lakukan. Di antaranya untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup ya,
pernah jualan kerupuk. Nah juga. itu, Om dengar juga itu. Jadi dapat kiriman dari ibu, duitnya dipakai untuk beli buku. Iya. Ya, habislah untuk kuliah kita tambah-tambahnya cari dengan jualan kerupuk. Iya, iya. Nah itu gimana jual? Itu di mana itu jual kerupuknya? Jadi di Madura itu ada kerupuk enak. Ah, Nah, saya bawa ke Malang waktu itu. Saya titip ke beberapa pasar. Ya habis itu nyanyi-nyanyi janji suci tuh. ya. Dipandu ya, dipandu ya. Dibantu ya. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan. Ini hasilnya apa 200 juta uang rakyat itu dipakai untuk hanya untuk bercerita mahasiswa jualan kerupuk. Andai saja yang disampaikan oleh Pak Bupati itu, ini loh potensi Pamekasan, ini loh batik, kualitas batiknya Pamekasan, ini loh pariwisatanya di Pamekasan, maka kapan saja saya akan begini. Di 100 hari pertama, saya di Pamekasan ini punya batik tulis. Yang katanya banyak orang, itu batik tulis terbaik. Oh, Akhirnya iya. semua mobil Ada dinas- maskernya juga tadi. Ya, Masker tadi ini kan saya pakai batik masker tadi ya? batik. Itu Nah, batik Madura juga batik itu. tulis, ini batik tulis. Batik tulis dari Madura apa Dari bukan? Madura. Dari Madura. Ya, dari Ini Pamekasan. ini. Ya. Sama saya semua mobil dinas saya branding batik. Yang pertama promosi. Yang kedua biar tidak pakai sembarangan. Iya. Yang kedua, saya berpikir harus membuat pelayanan yang excellent deh. Yang cepat, profesional, dan excellent. Kapan saja itu, saya akan begini wadah Pak Bupati itu. Kapan saja itu, saya akan begini wadah Pak Bupati itu. Cuman, ya saya kan yang saya sampaikan tadi itu, nah kita menyayangkan masuk TV One, TV nasional, cuman mau bercerita soal mahasiswa yang jualan kerupuk tadi itu. Nah itu yang kita sayangkan. Jadi kalau ditanya baiknya, baik visi misi politiknya saja gitu, kinerjanya nggak ada sampai sekarang. Tetapi misal seperti beasiswa santri ya, itu sudah terrealisasi juga. Beasiswa santri itu saya rasa kemarin tidak tuntas, sempat dipersoalkan juga oleh teman-teman kawan-kawan di aktivis itu sempat dimasalahkan, tapi juga tidak tuntas juga itu. Nah yang kita pertanyakan klaim Bupati 13 kecamatan itu, nah itu yang harus kita pertanyakan, karena tidak sedikit juga teman kawan-kawan di jalanan ini yang juga alumni begitu, yang mungkin masih silaturahimnya masih intens, sehingga baca berita itu kaget juga para alumni itu. Loh, ini santri mana ini beasiswa ini? Makanya sempat dipersoalkan juga by name by address-nya itu 13 kecamatan klaimnya gitu. Sampai pada istilah melampaui target begitu berita. Ini kan melampaui target bagaimana ini kita? Tidak jelas juga. Jadi begini Kak, jadi saya sekarang mau bahas tentang sudut pandang ini. Jadi misal Pak Bupati punya program 10.000 ya, 10.000 beasiswa santri. Anggaplah ataulah 5.000 lah. Contoh saja, saya tidak tahu detailnya. Misalnya Pak Bupati punya target sebutlah 2.000 santri menerima beasiswa. Terus 500 sudah jalan atau 1.000 sudah jalan. Misalnya ini. Nah, apakah kemudian program yang sudah jalan kemudian menggugurkan semua target yang diinginkan misalnya? Apakah kemudian sampean mengklaim ketika yang ditargetkan 2.000 yang tercapai 1.000, apakah kemudian dianggap itu tidak jalan begitu? Ya tidak begitu. Yang maksud saya itu begini. Kalau memang itu sesuatu yang mustahil dilakukan, jangan banyak-banyak lah. Gitu. 1 tahun 5 santri, begitu saja. Biar tidak beban juga yang mau melaksanakan. Kalau itu yang mustahil, pokoknya jangan Jadi artinya aktivis meminta Bupati memprogram sesuatu yang realistis begitu. yang real saja begitu yang diprogramkan. Jangan muluk-muluk 10.000 wirausaha baru, berapa ribu beasiswa santri. Nah ini kan kalau menurut saya itu mikir dulu lah. Bikin visi misi itu jangan asal begitu. Jangan karena target kepentingan politik harus mencapai kekuasaan, menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin sehingga menjadi iming-iming kepada masyarakat. Ini kan akhirnya
ini sama-sama membohongi begitu. Ini sama saja dengan membohongi rakyat Pamekasan. Jadi itu yang dimaksud dengan revolusioner begitu ya? Ya nggak revolusioner juga kalau nggak terpenuhi. Revolusioner itu kalau target, kalau ucapannya itu mampu dicapai. Itu kalau dari semua 17 janji terpenuhi, paling tidak dari 17 itu 50% terpenuhi semua, saya akan begini udah. Tapi kan masih kurang 2 tahun lagi Mas Agung. 2 tahun lagi, saya rasa 2 tahun itu bukan jangka waktu yang panjang. Sebentar saya. Sebentar lagi sudah selesai. Jadi memang yang bagus visi misinya saja gitu. Iya, yang bagus visi misinya saja sih. Kalau kinerjanya mana? Pengrajin batik sudah menyampaikan bahwa saya kecewa. Tapi kemarin go internasional melalui Putri Batik Indonesia. Putri Indonesia, melalui Putri Indonesia kemarin. Nah, ini yang saya sempat terjebak dengan kawan sendiri sebenarnya dalam sebuah diskusi panjang begitu. Jadi saya tanya, go internasional itu kemana begitu? Tanzania begitu. Nah, saya sampaikan kalau ke Tanzania itu bukan go internasional. Sebelum Presiden Soeharto itu pakai batik, Nelson Mandela sudah pakai batik duluan. Jadi Tanzania itu tempatnya batik. Jadi kalau batiknya Pamekasan nyampe ke Tanzania, pameran di sana Tanzania. Jangan-jangan kualitas batiknya Tanzania itu lebih go internasional daripada batiknya Pamekasan. Nah itu, ini kan pencitraan itu tempatkan pada tempatnya begitu. Kalau go internasional ke Tanzania itu mana? Andai saja Kim Jong Un pakai batiknya Pamekasan, go internasional benar ini. Saya pertanyaan pribadi nih Kak. Jadi karena tadi saya melihat bahwa kritik bermacam-macam masukan kepada Bupati Pamekasan, tapi sampai tidak ada dendam pribadi kepada Bupati. Dendam pribadi sih. Ini pendukungnya berbaur kok. Saya Kordes Bar Tim Relawan Pemenangan Berbaur. Silahkan dicek nama saya itu. Jadi ada salah satu orang terdekatnya Pak Bupati itu, saya sempat dibuat kaget. Belum pernah kenal sama sekali, tiba-tiba nyampe rumah saya. Pas nyampe rumah saya, Timnya. orang terdekatnya Bupati Lada. Jadi sampean ini tim relawannya Pemenangan Berbaur, iya. Sampean ini kader PMI, bahwa Bupati itu mantan ketua PKC PMI, kok sampai segitunya sampean menyampaikan kritik? Loh, saya itu masyarakat paling jujur sama Pamekasan. Andai saja masyarakat yang lain itu punya kesempatan seperti saya, bukan hanya saya yang begitu kepada Bupati, semuanya akan begitu. Karena hanya saya yang sempat punya kesempatan itu, punya waktu itu, punya ruang itu. Yang terlihat hanya saya yang menyampaikan yang begitu-begitu tuh. Sampai separah itu. Iya. Karena saya harus menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Andai saja Bapak Bupati itu memang terbukti begitu. Yang dicanangkan 10.000 WUB itu memang deklarasi akhirnya ini loh programnya Bupati. Saya hasil binaannya Bapak Bupati, Pemkab Pamekasan, saya berhasil jadi wirausaha baru yang sukses. Saya kan begini. Tapi kan sekarang ada pabrik sepatu sudah berhasil di Pasangker itu. Pabrik sepatu, iya. Kalau nggak sepatu, ya tas begitu. Songkok. Dan itu pun kalau saya lihat dipakai orang-orangnya Bupati sendiri seperti ini. Jadi makanya saya menanyakan apakah ada dendam pribadi atau tidak. Karena kalau kita melihat secara proporsional, apresiasi dan kritik harus berjalan bersamaan menurut saya Kak ya. Jadi ketika memang layaknya harus dikritik, ya dikritik. Layaknya diapresiasi. Nah, apakah sampean sendiri tidak pernah memberikan apresiasi terhadap Bupati begitu? Yang mau diapresiasi itu bagian yang mana? Gitu? Berarti selama ini belum melihat sesuatu yang perlu diapresiasi. Iya, sebenarnya yang kita tunggu itu pada saat kita menyampaikan kritik, Bupati mau menemui kita dan menanyakan solusinya begitu. Sebenarnya itu yang kita tunggu. Itu sudah bisa diapresiasi ya. Ya kita apresiasi. Kalau kita dalam penyampaian kritik itu Bapak Bupati hadir, kemudian saya minta solusi dari sampean. Nah, itu yang kita tunggu gitu. Sampai hari ini kita datang ke sana dianggap
Dia nggak- Berapa kali demo tidak ditemui Bupati? Tidak bisa dihitung ya. Sejak 2019 itu Juli Agustus ada sekitar 13 kali demonstrasi. 2 bulan itu ada 13 kali demonstrasi, hanya 1 kali menemui. Dan itu pun saya tantang waktu itu. Slogan Pamekasan hebat itu dengan pemimpin hebatnya perlu kita uji sampai. Kalau sampean bisa mendatangkan pihak gudang-gudang itu hari ini juga, saat ini juga ke sini, saya yang akan mengakui sampean bupati hebat itu. Nah kemudian bubar. Gitu. Pak Bupati itu membubarkan diri begitu. Nah cuman sekali itu kayaknya. Oh 2 kali. 2 kali itu. Nah ini yang saya sebut bahwa perkataannya Bupati itu hanya seremonial saja. Jadi pertama 2019 itu demo tembakau ada. Menemui lah, cuman tidak ada keputusan mau apa begitu Pamekasan soal tembakau. Yang kedua itu masalah PKL, pedagang kaki lima itu. Nah, kenapa saya sebut ucapannya Bupati itu hanya seremonial pencitraan saja gitu. Nah, sekarang yang diputuskan waktu itu oleh Bupati boleh berjualan dari Lancor sampai ada tempat relokasi yang baru. Nah, sampai hari ini belum ada tempat relokasi yang baru itu. Nah, sekarang dengan alasan pandemi, mereka semua dengan modal maksa sekarang ini, modal maksa tetap berjualan dari Lancor karena sudah ada yang lebih dari 1 tahun tidak berjualan. Nah, ini tidak ada solusi juga dari pemerintah begitu. Yang bantuan PKL berapa kali tahap begitu, cuman diberikan 2 kali tahap kedua diberikan, kemudian kena audit, habis itu dihentikan bantuannya untuk PKL gitu. Nah ini lagi-lagi seperti menyalahkan PKL begitu. Nah kalau kemudian pemerintah bermasalah, ini tidak boleh mengorbankan rakyatnya begitu. Bagaimana kalau misalkan Basri menilai apakah apresiasi itu tidak perlu diberikan begitu kan? Mengingat sekali lagi saya menilai bahwa apresiasi dan kritik itu harus, menurut saya, harus berjalan bersamaan. Kita tidak boleh lebih banyak mengkritik, juga tidak boleh mengapresiasi. Apa yang harus diapresiasi, ya diapresiasi kan begitu. Apa yang dikritik, ya harus dikritik begitu. Kalau kamu menilai bagaimana persoalan itu? Saya katakan kalau kinerjanya Bupati ini memang betul-betul sesuai visi misinya, bukan dalam arti Bupati ini gagal dalam visi misinya. Tetapi kalau kinerjanya betul-betul bagus, saya orang pertama yang mau mengapresiasi Bupati begitu. Karena apa? Kita kan juga bisa melihat kalau Bupati ini adalah orang psikolog, maka kita juga bisa melihat dari sudut pandang kita bahwa kinerja Bupati ini betul-betul. Dan kalau misalnya layak. Cuman kan sampai detik ini lagi-lagi saya katakan ini kembali kepada 2019. Saya pernah ngasih piagam kepada Bupati waktu itu demonstrasi di Hari Tani Nasional waktu itu bahwa kabupaten yang dikatakan hebat itu, saya katakan saya orang pertama yang mengatakan gagal hebat waktu itu. Karena apa? Ya, kita tidak butuh hanya sebatas omongan saja. Kalau misalnya Bupati inginnya, saya tidak mau di demo, maunya saya ada orang yang kemudian hadir audiensi, tapi memberikan diskusi, memberikan solusi. Oke, itu mungkin bisa kita lakukan hal seperti itu. Cuman kan bukan 1 kali 2 kali. Jadi demonstrasi itu ada karena faktor audiensi itu tidak ada hasilnya gitu. Betul begitu kan? Iya betul. Jadi audiensi tidak ada hasilnya, baru demo. Iya. Bahkan saya katakan lagi di urusan mohon maaf saya potong. Artinya demo tidak boro-boro ada begitu ya? Iya, kita pasti melakukan audiensi dulu. Faktanya begini, di 2019 saya pernah demo itu juga mengusulkan di urusan tata niaga tembakau itu, mengusulkan direkomendasikan kepada Dewan untuk dibahas biar hasil daripada pembahasan itu merujuk kepada kepentingan masyarakat secara umum. Tetapi sampai detik ini juga jangankan membahas, mungkin kertas yang saya usulkan itu sudah hilang gitu kira-kira. Nah, makanya Mas Ongki, secara individu saya tidak benci sama Bupati. Tetapi yang saya benci adalah kebijakan-kebijakan Bupati yang tidak pro kepada masyarakat. Artinya omong kosong. Nah, kemudian di tatanan pemerintahan Kabupaten Pamekasan ini kalau saya lihat
tidak ketemunya eksekutif dan legislatif. Tidak akur lah ya. Tidak akur. Mereka hanya sebatas menampilkan bahwa seolah-olah pemerintah Kabupaten Pamekasan ini baik-baik saja. Faktanya tidak. Faktanya tidak. Kalau misalnya memang mereka betul-betul ingin melakukan menunjukkan kepada masyarakat untuk memajukan Pamekasan yang hebat katanya, mereka ada kolaborasi. Ada kolaborasi yang seharusnya mereka turun bersama-sama untuk kemudian memajukan Pamekasan secara umum. Faktanya tidak. Ada beberapa kegiatan yang kemudian Dewan tidak pernah dilibatkan misalnya. Ini contoh ini. Ada salah satu instansi kemarin terkait vaksinasi ya. Terkait vaksinasi. Ini di salah satu instansi ini jalan sendiri gitu. Pemkab tidak ikut gitu. Sampai dari salah satu instansi ini mengeluh gitu. Ayolah, Pemkab didorong begitu kira-kira. Ya mau didorong gimana kalau bupatinya maunya sendiri gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu tidak butuh tidak semuanya idealisme itu harus berteori gitu. Tidak semuanya ya bahasanya Abdul Salam itu revolusioner itu tidak harus bicara banyak gitu. Tapi kita harus melihat prospek ke depan, kita ya kerja gitu kira-kira. Nah, ini bagi saya contoh kegagalan yang baru-baru ini. Sekarang kan sudah musim hujan. Baru kemarin Bupati meluncing air gitu kan untuk diberikan kepada masyarakat gitu. Terus kalau musimnya hujan mau dikasih ke masyarakat mana gitu. Ini kan sudah bukan musim kemarau lagi. Pada saat di musim kemarau kemana pemerintah? Kan begitu kira. Memang hujan ini adalah hukum alam, tetapi kan paling tidak karena ada dinas terkait kan bisa memprediksi mana musim kemarau, mana yang mendekati mau musim hujan, begitu kira-kira. Ini kan lelucon begitu. Jadi ini yang perlu diapresiasi dari Bapak Bupati itu. Jadi setelah launching air bersih, gitu, Bapak Bupati, Pamekasan bebas dari kekeringan setelah hujan 2 hari 2 malam. Begitu. Yang terakhir ini Kak, saya minta pendapat kalian berdua. Jadi kenapa kalau demo itu cenderung ada kata-kata yang dianggaplah dalam tanda petik kotor begitu? Apa itu disengaja atau keceplosan begitu? Ya begini, kalau soal kata-kata yang dianggap amoral, ya saya pikir ini sebuah reaksi begitu, sebuah reaksi ketika keinginan bertamu kepada Bapak kita gitu, selalu tidak ditemui. Mau diskusi bagaimana, kan seharusnya kita datang ditemui, ayolah, jangan panas-panas kita di dalam saja, kita diskusi ayo. Kalau perlu 2 hari 2 malam kita diskusi, nah itu sebenarnya yang kita tunggu. Kenapa sampai begitu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, toh senior saya itu sampai memberi julukan Bapak Caci Maki Kabupaten Pamekasan gitu kepada saya itu. Jadi saya justru dengan predikat itu saya merasa tersanjung. Jadi sampai hari ini akhirnya saya berlogika. Mau disampaikan paling halus bagaimana yang mau didengar oleh Bapak Bupati itu. Kita sampaikan paling kasar tidak didengar. Mau pelan-pelan kita menyampaikan. Kita sampaikan paling keras itu sudah belum bisa ditangkap baik-baik oleh Bupati. Reaksi ya tadi ya. Itu sebuah reaksi sebenarnya, reaksi kekecewaan dari sekian puluh kali kita datang untuk menyampaikan aspirasi itu, yang akhirnya dianggap tidak penting itu. Ini sebuah reaksi sebenarnya. Kalau Basri gimana menilai itu? Kalau saya Dan sepertinya memang di video-video yang viral itu, video-video kamu juga kerap berkata-kata yang kasar begitu. kalau saya pribadi tentu munculnya hal seperti itu karena memang ketika pemerintah tidak hadir ketika kita demonstrasi begitu. Tapi apakah kamu memang orang yang kasar sebenarnya? Saya halus, sebenarnya halus. Halus. Saya ya diakui atau tidak, Bupati adalah alumni santri. Saya juga santri begitu kira. Saya bukan tidak bisa bicara halus gitu kan. Tetapi bicara soal demonstrasi itu dengan kata-kata yang disampaikan itu adalah soal seni dari demonstran begitu. Baik kritik itu lewat benda atau dengan kata-kata begitu. Tetapi tidak akan muncul kata-kata kasar misal ketika pemerintah cepat-cepat menemui kita.
Tidak mungkin. Karena kita akan bicara halus ketika pemerintah itu cepat hadir kita, langsung begitu menghadapi gitu. Maka ya kita memang berbeda-beda cara untuk melakukan penyampaian aspirasi dengan kritik, kemudian dengan keanekaragaman kita, ya kan. Kalau boleh saya kasih contoh, pernah saya juga ngasih kado ke bupati kan begitu, kira dia begitu tidak, ya faktanya memang begitu kan. Makanya kalau bupati ini dalam tanda kutip, secara pribadi saya tidak benci kepada bupati. Saya orang yang lebih muda dari bupati, ya pengennya saya ingin belajar banyak kepada bupati. Tetapi ini lagi-lagi bicara soal kebijakan pemerintah yang notabene-nya tidak akan jadi bupati, Mas Tamam ini tidak akan jadi bupati kalau tanpa masyarakat begitu. Nah, setelah jadi bupati mestinya Mas Tamam ini menjawab dari kepercayaan masyarakat itu, bukan pas ini demo tidak penting apa dan segala macam. Banyak fakta-fakta ataupun temuan kegagalan pemerintah. Yang paling terakhir ini, jadi apakah aslinya sampean ini tukang caci maki tadi kalau dijulukin? Aslinya guys, kehidupan sehari-harinya begitu. Ya, kalau kehidupan sehari-hari enggak. Saya rasa kan Ketika di lapangan seni saja gitu ya. iya seni sebenarnya. Jadi Sedang bermain teater berarti. kalau sampai pada ciri khas begitu enggak juga. Toh beberapa kali juga ini biasa kita menyampaikan, kita audiensi biasa. Jadi kalau persoalan sampai muncul kata-kata kasar itu, yaitu tadi reaksi. Tapi aslinya enggak gitu kan. Enggak lah, kita masih punya moral. Kita orang Islam yang masih punya moral. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Ya, mungkin diskusi ini kita cukupi.